dan karena itu saya kira yang lebih tepat untuk memandu acara ini adalah mereka yang aktif di dunia pendidikan. Lagi pula ada yang kontak saya katanya bosan dengan moderatornya. Ya udah, ganti moderator lah kalau gitu. Saya bilang ini moderatornya yang membosankan apa wajah moderatornya yang membosankan? Dua-duanya katanya. Ya udahlah, gantilah begitu. Dan hari ini kita dipandu oleh Dr. Aas Siti Solihah. Biar tidak terlalu menyita waktu, saya persilakan Bu Dr. Aas Siti Solihah untuk memandu acara ini. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Sunhaji. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Minawi. Mohon izin untuk memasuki wilayah Bapak ya, wilayah moderator. Terima kasih. Mohon izin Pak Dr. Ahmad Sunhaji, kita akan memulai kegiatan webinar kita dan kepada para peserta webinar. Baik, kita akan memulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.32 dan kita akan memulai diskusi Dwi mingguan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seluruh jajaran pimpinan Rektor PT IKI, Direktur Pasca Sarjana PT IKI dan Wakil Rektor PT IKI dan juga Kaprodi, juga Dekan Institut PT IKI yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini seperti biasa di 2 mingguan ini kita akan melaksanakan webinar atau diskusi mingguan untuk tema-tema penting dan akurat tentunya di 2 mingguan dan pastinya pembicara-pembicara yang akan kita dengarkan pemaparannya ini pembicara-pembicara yang sudah mumpuni di bidangnya dan setiap 2 minggu itu pastinya akan berbeda dalam diskusi kita mulai dari tafsir, filsafat, dan hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh pakar pendidikan kita yaitu Pak Dr. Ahmad Sunhaji dan beliau akan menyampaikan bagaimana perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Mungkin ini lebih tepat bagi teman-teman yang saat ini sedang fokus di dunia pendidikan atau dunia manajemen pendidikan dan yang lainnya juga sangat memungkinkan untuk menyimak materi ini karena sudah pasti dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan dari dunia yang ada saat ini. Baik, Pak Dr. Ahmad Sunhaji sudah siap untuk materinya? Sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Sebelum saya menjelaskan, sebelum kita mendengarkan pemaparannya, alhamdulillah yang hari ini sudah hadir bersama kita ada 23 partisipan dan insya Allah ini akan bersama-sama menyimak materi dari Pak Dokter. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, CV-nya. Nama Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Beliau adalah dosen Institut Pasca Sarjana PT IKI Jakarta dan juga Kaprodi Manajemen Pendidikan Institut PT IKI Jakarta. Selain itu beliau juga aktif di Sekolah Tinggi Agama Islam Fathahillah Serpong. Dikenal juga sebagai akademisi dan praktisi pendidikan. Selain itu juga berperan aktif dalam lembaga pendidikan, juga aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan seperti NU, Majelis Ulama Indonesia, Persaudaraan Mubalighin Mubalighoh Indonesia, dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Tentunya beliau adalah aktivis di dunia organisasi dan juga akademisi di dunia pendidikan. Kiprahnya beliau di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah prodi di Magister Manajemen di program Pasca Sarjana PT IKI. Itu karirnya beliau. Adapun riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan S1 Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, S2-nya Pendidikan Islam Universitas Negeri Jakarta, dan S3-nya di PT IKI Jakarta. Alhamdulillah di pendidikan terakhirnya beliau berlabuh di PT IKI Jakarta. Baik, hadirin semuanya, para peserta webinar yang pada saat ini sudah mulai untuk menyimak pemateri dari Pak Dr. Ahmad Sunhaji. Untuk itu kita simak langsung saja pemateri dari Pak Dr. Ahmad Sunhaji. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah mamba'da. Yang saya hormati moderator Ibu Aas Siti Solihah, dokternya di depan ya, Dr. Aas Siti Solihah. Yang saya muliakan Pak Direktur, Pak Rektor, Pak Direktur, teman-teman dosen, dan saya senang ketika melihat yang hadir, walaupun masih terbatas ya, tapi ada pakarnya sungguhnya. Ketika saya bicara kurikulum itu, kalau didengari pakarnya, saya senang karena apa? Kalau salah nanti ada yang ingetin. Ini ada hadir Pak Dr. Siskandar. Beliau pernah menjabat di Pusat Kurikulum Nasional itu ya. Jadi kalau ilmu kan begitu. Justru kalau misalnya kita mempresentasikan apa yang mungkin sedikit dari yang kita tahu, kemudian ada yang lebih ahli, itu senang. Karena nanti kalau salah ada yang ini, yang benerin. Juga teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, maupun yang mungkin ada beberapa yang kolega di luar PTIG ya. Ini apa yang saya sampaikan ini barangkali nanti ada beberapa hal yang bisa diberikan masukan, bahkan dikritisi sekalipun ya, karena ini kaitannya dengan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga kita atau keluarga kita ini terikat dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang ada di Indonesia ini. Nah, saya akan mulai untuk presentasi saya ini. Oke, saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai yang kita diskusikan kali ini tentang dinamika perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada hari ini tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan Januari tahun 2022. Jadi kalau lihat tanggalnya, tanggal bagus nih, 10/01/2022 gitu. Baik, saya akan mulai dari ini bicara tentang dinamika perubahan kurikulum. Jadi bicara tentang kurikulum itu paling tidak kita bisa bicara dalam 3 variabel ya. Jadi variabel dari konten kurikulum itu sendiri, atau mungkin ya memang dari kurikulumnya, kemudian dari yang mengimplementasikan kurikulum, itu nanti guru-gurunya, kemudian yang ketiga yang dikembangkan potensinya, yaitu peserta didik. Jadi perubahan kurikulum itu memang sebuah keniscayaan ya. Kenapa? Ya karena peserta didik ini kan punya potensi, terlahir dengan potensinya. Walaupun terlahirnya la ya'lamuna syai'a, tapi ada potensi-potensi yang dititipkan oleh Allah. Bahkan itu juga malah lebih sorry lagi ketika kita mengkaji yang kullu mauludin yuladu alal fitrah,
fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunasirani. Ini ada potensi-potensi. Nah, potensi-potensi ini dikembangkan dan pengembangannya tentunya diarahkan sesuai dengan masa hidupnya. Kalau Sayyidina Ali menyampaikan adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghaira zamanikum hadza kan gitu. Nah, memang masa depan itu tidak bisa diketahui secara pasti ya. Tetapi paling tidak bisa diprediksi. Ada prediksi-prediksi yang kemudian bisa bagaimana mempersiapkan agar peserta didik itu dari sekarang dia bisa berperan serta dalam kehidupan sampai nanti ketika pada zamannya itu mereka hidup kemudian bisa berperan aktif juga dalam zamannya itu. Nah itulah kemudian kenapa kurikulum pendidikan itu berubah itu menjadi sebuah keniscayaan ya wajar. Nah nanti saya akan sampaikan berapa kali perubahan yang ada itu ya. Kalau keniscayaan itu, saya akan mulai dari situ. Tapi nanti akan saya kaitkan bahwa ada kemudian guru-guru yang harus mempersiapkan sedemikian rupa agar ketika mengimplementasikan kurikulum itu juga bisa menjadi optimal. Nah, apakah kemudian perubahan-perubahan ini menjadi rasional gitu ya, atau mungkin perubahan-perubahan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa merepotkan guru-guru. Itu juga nanti akan saya sampaikan. Sehingga dari situ yang tadi arahnya misalnya peserta didik harapannya potensinya bisa berkembang dengan baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya konten kurikulum misalnya persiapannya sedemikian rupa misalnya dianggap belum maksimal dan guru-gurunya juga belum bisa menyiapkan dengan maksimal, sangat mungkin potensi peserta didik itu juga tidak berkembang secara maksimal. Nah, saya kira itu ya kaitan nanti. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi ini ada beberapa perubahan dari kurikulum sejak Indonesia merdeka. Nah, ini di awal ini tidak saya bahas panjang lebar nanti, hanya sebagai landasan ya, bahwa kurikulum itu juga pernah berubah. Jadi ketika Indonesia merdeka tahun 1945, itu pada tahun 1947, pendidikan di Indonesia ini sudah mulai mempersiapkan rencana pelajaran atau dalam bahasa Belandanya pada saat itu menggunakan istilah Leerplan. Nah, kemudian berubah pada tahun 1952 itu rencana pelajaran terurai. Nah, ini masih masa Orde Lama ya. Kemudian sampai di tahun 1964 ini terus disempurnakan terus. Karena memang semangat yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sering mendengar ya. Pidato-pidato Bung Karno yang selalu misalnya istilahnya dengan nation and character building misalnya gitu. Sehingga pada tahun 1964 ini sesungguhnya pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif itu sudah mulai dicanangkan. Jadi bagaimana menjadikan peserta didik manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan produktif. Bahkan pada saat itu juga nilai-nilai karakter ya itu sudah mulai ditanamkan. Tapi kemudian ada perubahan era yang kemudian kita kenal sebagai era Orde Baru. Itu, nah kurikulum sendiri juga mengalami perubahan. Terutama pada saat itu kalau memasukkan
pendidikan agama menjadi materi wajib yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau sebelumnya masih pilihan. Nah, kalau model pendekatan kurikulumnya itu istilahnya correlated subject curriculum. Jadi bagaimana materi-materi pelajaran itu ada korelasi dari pendidikan rendah sampai pendidikan yang tinggi. Hanya saja kemudian mulai inilah kemudian yang sering kita kenal kurikulum itu lebih menekankan pada tataran pengetahuan ya, kognitif. Itu mulai tahun 68 ini memang agak gemuk pada saat itu. Kemudian ada penyempurnaan lagi di tahun 1975 itu ada istilahnya prosedur pengembangan sistem instruksional. Kalau dulu kita kenal mungkin yang seusia dengan saya itu ada dulu tujuan nasional, tujuan institusional, kemudian tujuan instruksional gitu ya. Nah ini tapi tetap memberikan penekanan pada materi-materi pelajaran itu. Nah kemudian ada perubahan melihat peserta didik ini menjadi pribadi yang perlu dikembangkan, maka pada tahun 1984 itu kemudian ada istilah kurikulum yang kita kenal CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi sudah mulai ada perubahan yang tadinya ada teacher oriented, jadi pembelajaran itu berpusat pada guru, kemudian berubah kepada student oriented, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, di antara itu ada istilah proyek perintis sekolah pembangunan itu di tahun 73 ya. Nah, kurikulum ini terus ya. Sebenarnya dari 84 itu kemudian ada perubahan ya. Perubahan lagi itu di tahun 1994 ya. Ini ada yang kelihatan KTSP ya, KTSP. Nanti. Jadi di 94 itu ada integrasi kurikulum. Jadi melihat kembali kurikulum 75 diintegrasikan dengan kurikulum 84. Nah, ini ada perubahan-perubahan dari semester ke triwulan yang kemudian di tahun 1999 ini setelah ada reformasi 97 kemudian itu disempurnakan dengan memberikan suplemen. Sekali lagi, untuk diskusi kita siang hari ini, saya tidak fokus ke sini, karena ini sebagai landasan saja. Saya akan fokus kepada perubahan dan perkembangan kurikulum, dinamika perubahan kurikulum pada era reformasi ya, yang mungkin sama-sama kita semua yang hadir di sini kelihatannya juga mengalami. Walaupun ada yang baru lahir, ada yang masih muda, kelahiran 97, mungkin ada yang kelahiran 2000 kelihatannya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan memulai di pembahasan perubahan kurikulum di era reformasi ini dengan menyampaikan bahwa luas wilayah Indonesia, dari situ dulu ya, supaya nanti kita bisa memahami secara menyeluruh. Jadi luas wilayah Indonesia itu kurang lebih 5.193.250 km persegi. Itu tadi saya hitung-hitung, itu 8.938 kali luas Singapura. Jadi luas Indonesia itu hampir 9.000 kali luas Singapura itu luasnya. Artinya apa? Kalau kemudian kita membandingkan pendidikan dan kurikulum pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia dengan Singapura, barangkali juga perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian yang sering kita dengar yang dianggap bagus terutama di SD itu, misalnya di Finlandia. Ternyata dari luas wilayah saja, Finlandia itu 15 kali
lebih kecil dibanding Indonesia. Jadi Indonesia itu luasnya 15 kali lebih luas daripada Finlandia. Belum kemudian dilihat dari persebaran wilayah Indonesia yang ada di pelosok-pelosok itu. Nah, penduduk Indonesia menurut data BPS tahun 2020 itu ada kurang lebih 270.230.917 jiwa. Ini sekolahnya yang SD, yang di bawah SD itu ada TK, RA, dan macam-macam ya. Yang di bawah SD itu ada 215.010. SD-nya ada 149.185, SMP-nya ada 41.451, SMA dan SMK ada 28.452. Ini yang tercatat. Banyak yang tidak tercatat juga, ya, yang tidak masuk ke data Dapodik. Kemudian guru yang tercatat juga, guru yang tercatat itu ada 3.332.802 orang. Ini nanti ada kaitannya. Bagaimana ketika kurikulum itu dibuat di Jakarta misalnya, kemudian harus tersebar kepada 3 juta orang itu. Bagaimana kurikulum yang kemudian ditetapkan di Jakarta misalnya, harus bisa tersebar ke sekian ribu sekolah yang ada di Indonesia. Nah, itu kaitannya ke situ, ada kaitannya. Kenapa kemudian saya menyampaikan jumlah-jumlah tadi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di era reformasi ini saya akan memulai, karena reformasi kan tadi ya, tahun 1998, dan pada saat itu kemudian ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru setelah reformasi, itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, itu terjadi perubahan kurikulum sampai yang sudah direncanakan dan akan diberlakukan di tahun 2022 nanti. Nah, itu ya kalau kurikulumnya ya baru 4 berarti, ada KBK, KTSP, kurikulum 2013, ada 5, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe, atau sekarang sudah di Indonesia kan prototipe. Jadi kalau prototipe bukan bahasa Indonesia, kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia sekarang ada itu istilah prototipe bahasanya. Nah, ini kelihatannya ketika reformasi, sebelum reformasi itu kan mungkin termasuk di pendidikan itu banyak arahan ya. Nah, begitu masuk reformasi, begitu terlepas itu, nah kita baru mencari pola. Nah, maka kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ini kan arahnya bagaimana mendidik manusia Indonesia itu supaya melandaskan pada kompetensi yang dimiliki. Nah, maka kurikulumnya disebut kurikulum KBK. Kurikulum KBK itu orientasinya pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, hanya saja memang pada saat itu di KBK maupun KTSP itu orientasinya masih orientasi mata pelajaran. Maka walaupun orientasi pada hasil belajar, tapi berpusat pada mata pelajaran, diukur mata pelajarannya ada. Pendekatan untuk kegiatan belajar mengajar memang sudah variatif. KBK itu sudah menetapkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi tadi orientasi bahwa student oriented, orientasi yang berpusat pada siswa itu sudah mulai diterapkan. Bahwa pengembangannya itu yang harus dikembangkan ya memang yang maulud tadi, peserta didiknya. Nah, ternyata ini usianya nggak lama. Ya kalau kira-kira kan bisa dibayangkan. Jadi kurikulum KBK itu yang ditetapkan di Jakarta, itu kira-kira itu. Kemudian sampai ke pelosok tadi yang sejumlah itu
baru 2 tahun, nah, sudah dirubah menjadi kurikulum KTSP. Ini. Ya. Nah, kelihatannya perasaan itu juga dirasakan. Maka pada tahun 2009, saya sedikit mengikuti itu. 2009 itu sudah mulai ada wacana-wacana untuk penyempurnaan KTSP. Jadi kekurangan-kekurangan yang dirasakan di kurikulum berbasis kompetensi maupun di kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimaksud kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sekolah-sekolah ya. Jadi KTSP ini mirip dengan KBK, tetap orientasinya pada siswa, orientasinya. Jadi siswa itu yang dikembangkan potensinya, hanya kalau KBK tadi masih berpusat di pusat itu, kalau KTSP ini pusatnya sudah didesentralisasikan. Jadi terutama sekolah-sekolah ya. Kalau tertinggi kan tergantung. Kalau misalnya tingkat dasar itu berarti ada di kabupaten itu untuk yang orientasi pendidikan itu ada di wilayah kabupaten, nanti kontrol tertingginya. Kalau menengah atas itu ada di provinsi. Nah, baru tinggi itu nanti ada di pusat. Nah, sekolah-sekolah diberikan wewenang. Jadi pusat itu menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi istilahnya gini, manusia Indonesia itu harus punya standar kompetensi seperti ini misalnya gitu. Jadi nanti lulus SD harus bisa ini. Itu semua. Kalau bilang Indonesia itu berarti dari Indonesia paling barat sampai Indonesia paling timur. Ya, ini nanti ada kaitannya ketika bicara kurikulum darurat. Nah, harusnya standarnya berarti apa? Standar mulai penetapan ini mulai berpikir. Jadi kan Indonesia itu sangat beragam sekali. Ada wilayah-wilayah yang sangat susah dijangkau dengan alat-alat transportasi yang ada di wilayahnya itu agak susah. Saya pernah meneliti, ini pengalamannya. Saya pernah meneliti di wilayah Irian. Ya, ini kata pejabat-pejabat yang di sana. Jadi ada daerah yang jarang sekali didatangi. Kenapa? Karena kalau datang harus melewati lautan, ya gitu, dan nggak ada transportasi, harus nyewa boot. Nyewa bootnya itu berangkat, nunggu sampai kembali. Pada tahun 2017-2018 itu pada saat itu harganya 18 juta. Jadi ya para pejabat ini harus mengumpulkan itu dari kasih itu supaya anggaran itu kumpul untuk nyewa boot itu. Itu kan wilayah-wilayah yang tidak mudah terjangkau. Ada misalnya di Sulawesi atau misalnya di di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kan masih masuk Indonesia Barat. Jadi di sana kaitannya dengan guru itu misalnya kan guru itu ada sertifikasi ya. Dan syarat sertifikasi itu harus mengajar antara lain misalnya 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam per minggu, itu harus mencari tambahan. Nah, guru-guru di Kalimantan Barat itu kalau mau cari tambahan ngajar supaya memenuhi persyaratan itu harus mencari sekolah yang jaraknya bisa sampai 30 km. Nah, itu misalnya. Ini kaitannya dengan desentralisasi pendidikan itu ya, tadi. Jadi bagaimana kemudian sekolah-sekolah ini mengembangkan sesuai dengan potensinya, saya kira itu kan
sangat beragam sekali antara yang ada di Jakarta dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah-wilayah pelosok tadi bisa mengembangkan potensinya. Nah, ini disadari oleh para pemangku kepentingan di pusat ya, setelah mungkin melakukan penelitian dan lain sebagainya, sehingga mulai tahun 2009 itu sudah mulai persiapan untuk merubah kurikulum yang lebih mudah. Jadi merubah kurikulum yang lebih mudah, yang kira-kira bisa menjangkau dan meningkatkan kompetensi manusia Indonesia. Tahun 2009 itu terus ada diskusi-diskusi itu. Banyak organisasi-organisasi yang dilibatkan. Banyak tokoh-tokoh pendidikan yang dilibatkan. 2009, 2010, 2011, sampai akhirnya itu ditetapkan tahun 2013. Maka disebut kurikulum 2013 itu. Nah, ini pun di kurikulum 2013 ya, ini kan ciri khususnya memang pendidikan karakter. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu ya. Nah, kurikulum 2013 seperti ini, penilaiannya berbeda dengan KBK dan KTSP. Kalau tadi berpusat pada mata pelajaran, ini mulai dibalik gitu. Jadi dibalik. Pusatnya tetap peserta didik, kompetensi peserta didik. Maka penilaiannya ada penilaian sikap. Gitu. Ada sikap spiritual, sosial, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, itu ada. Maka ada kompetensi inti, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu. Nah, dan pembelajarannya tematik karena saya ingat sekali yang pidato-pidato Pak Menteri pada saat itu melihat bahwa anak-anak yang mau datang ke sekolah itu dengan tas yang sangat berat karena pelajarannya banyak, sehingga disederhanakan menjadi pembelajaran-pembelajaran tematik. Nah, peminatan mulai kelas 10. Kenapa? Jadi ini sudah mulai supaya anak-anak itu nanti begitu lulus setingkat SMA dan sederajat ya tingkatannya itu sudah mulai bisa memilih saya akan melanjutkan kemana dan kompetensi apa yang kira-kira saya kembangkan. Sehingga ini memang desain sedemikian rupa supaya generasi Indonesia ini menjadi generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Jadi sikapnya baik, punya keterampilan yang mumpuni. Kira-kira gitu ya harapannya ini. Jadi mulai tahun 2009 itu sudah didesain sedemikian rupa. Maka yang kemudian menjadi tekanan adalah anak itu bisa tahu tentang apa dan mengapa. Nah, itu bagi sikapnya ya. Mengapa seperti itu? Dia harus bersikap seperti apa gitu. Kemudian bagaimana? Ini keterampilannya. Ini kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kurikulum 2013 yang didesain sedemikian rupa tadi, yang dipersiapkan dari tahun 2009 setelah mengevaluasi dari banyak faktor, variabel, ya, itu saja belum sempurna. Ini saya bicara dinamika nanti. Silakan nanti dikritis ya. Jadi itu saja belum sempurna. Karena belum sempurna, maka ada penyempurnaan. Penyempurnaan di tahun 2014, tahun 2015 itu sehingga apa? Ada perubahan gitu ya. Yang tadinya misalnya penilaian sikap spiritual itu ada di seluruh mata pelajaran. Nah, karena itu masih memberatkan guru, kemudian dirubah lagi, disempurnakan lagi hanya di PPKN dan agama misalnya. Tapi ini sifatnya masih penyempurnaan. Tahun 2015 itu karena ini masih pelaksanaannya itu mulai dari kelas tingkat awal. Kalau di SMP dan SMA kan 3 tahun. Berarti di kelas awal 1, 2, 3 sehingga di ujiannya itu
ada anak-anak yang masih menggunakan kurikulum 2006, itu tetap ujian menggunakan kurikulum 2006, tidak menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa persiapan yang sedemikian rupa perlu penyempurnaan yang yang ya cukup banyak ya. Sampai nanti di tahun 2017 itu kemudian ada peraturan presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, karakter ini kan direncanakan dari 2003 di undang-undang itu, undang-undang Sidiknas, kemudian ditetapkan semangatnya itu di kurikulum 2013. Nah, kemudian ditekankan lagi di tahun 2017. Harapannya itu di tahun 2018 mulai diterapkan. Ya, itu pun masih penyempurnaan. Berarti berapa tahun itu? Dari 2009 sampai 2018 itu tahap penyempurnaan terus. Hampir 10 tahun berarti ya. Nah, ya memang kondisi kemudian ada COVID kemarin sama-sama kita saksikan. Tapi ini nggak tahu, menurut saya iskal ya. Kalau kemudian ada kompetensi inti, ini kan kompetensi inti, atau mungkin sebelumnya lah, ada standar kompetensi dasar itu. Itu kan tentunya ya mungkin tidak yang paling rendah ya, pasti diambil yang supaya yang Indonesia wilayah paling barat sampai paling timur itu bagaimana yang rendah bisa naik gitu. Yang tinggi juga bisa mengembangkan itu. Tapi paling tidak berarti standar kurikulum ini kan standar minimal. Yang seharusnya sekolah-sekolah itu mengembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Nah, kemudian ketika terjadi ada kemarin ya pandemi gitu ya. Ada pandemi, itu kan kemudian sekolah-sekolah mungkin kita kemudian merasakan bagaimana merubah menyesuaikan pengajaran yang ada di lembaga-lembaga pendidikan itu. Nih, berarti kan apakah kemudian apa yang menjadi niatan baik para penyusun kurikulum itu kemudian belum sampai ke tingkat guru-guru yang jumlahnya tadi 3 juta sekian tadi itu, sehingga ketika terjadi pandemi seperti ini ya banyak, saya tidak mengatakan semua, banyak guru yang kemudian harus berpikir ulang, mendesain ulang dan sebagainya, sehingga muncul kurikulum darurat yang niatnya kurikulum kan, kalau pada saat itu ada pilihan 3 kurikulum, sekolah-sekolah boleh menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum darurat atau terserah mandiri mau seperti apa, yang penting belajar itu. Ini ya ada saya pribadi itu memahami, terus bagaimana gini, berarti apa, mana yang salah dalam memahami kurikulum, di mana letaknya kesalahan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum ini, ya, kira-kira gitu. Sehingga pada saat itu ada semangat untuk melakukan asesmen diagnostik. Jadi di kurikulum darurat itu kan ada semangat dari Mas Menteri itu untuk melakukan asesmen diagnostik. Ini menurut saya perlu kajian mendalam di sini. Apalagi tiba-tiba gitu ya. Menurut saya tiba-tiba di tahun 2022 yang sebentar lagi itu di pelaksanaannya, karena pelaksanaan di kita kan mulai Juli ya. Sekarang sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Berarti kan tinggal 5 bulan lagi gitu ya. Itu walaupun tidak wajib, walaupun masih menjadi pilihan, terutama
yang sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah penggerak itu mungkin sudah melaksanakan kurikulum prototipe atau prototipe ini. Tapi ya nggak tahu, nanti kita diskusikan lah. Asik menurut saya diskusikan. Bagaimana kemudian kurikulum prototipe ini bisa dilaksanakan secara baik di lembaga-lembaga pendidikan yang jumlahnya sekian puluh ribu tadi ya, sekian ratus ribu tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini kan pilihan. Berarti kalau pilihan ada standar ganda. Berarti kalau misalnya pilihan secara nasional, ini kurikulum di Indonesia itu akan berlaku 2 kurikulum, ada standar ganda. Jadi boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh menggunakan kurikulum 2022. Namanya kurikulum 2022. Ya, walaupun tadi perkembangannya. Semangatnya ini ya kan ada nanti di situ ada profil pelajar Pancasila, kemudian sekolah-sekolah yang melaksanakan itu masih diberikan pilihan. Semangatnya itu nanti 3 tahun ini bertambah, sekolah-sekolah itu makin bertambah yang melaksanakan kurikulum 2022 itu. Nanti 8 tahun sampai 18 tahun itu semua lembaga pendidikan melaksanakan kurikulum 2022. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin kalau kemudian semangat ini selalu, ya semangat perubahan ini selalu ada? Ya, ini apalagi kan di 2024 itu sudah ada pemilu kembali yang ya bisa jadi menterinya tetap sama, bisa jadi kemudian berbeda. Nah, kalau berbeda, tapi semangat ini selalu ada. Semangat untuk merubah, semangat itu selalu ada. Siapa yang menjamin kemudian sampai 18 tahun yang akan datang itu tetap kemudian menggunakan kurikulum prototipe misalnya. Nah, ini kan nggak ada. Nah, memang di kurikulum 2022 ini ya semangatnya ada penyederhanaan. Penyederhanaan ini juga semangat yang sama di tahun 2013 ketika muncul kurikulum 2013 tadi. Kemudian kalau berbasis proyek, mengurangi jam-jam tatap muka tapi diganti proyek. Nah, kalau semua mata pelajaran itu proyek misalnya, ada proyeknya. Ya, nanti kan harus berpikir tentang guru. Bagaimana kemudian guru itu memberikan proyek kepada siswa. Ya, kita kalau jadi orang tua kan, kalau guru ini ngasih tugas, nah itu saja kan orang tua juga bingung juga itu. Ini kira-kira ini ya sedikit ngomorin. Kan membingungkan juga gitu. Nah, profil pelajar Pancasila. Ini mohon maaf, kalau misalnya ini yang profil pelajar Pancasila itu yang 6 ini, berarti apakah yang di kurikulum 2013 tidak ada nggak Pancasilais juga? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika kita mencoba mengimplementasikan kurikulum ini. Kita sebagai masyarakat pendidikan ya saya ajak kepada semua ini kan bagaimanapun ikut terlibat kan, entah jadi pendidik, entah jadi orang tua, entah jadi penyelenggara sekolah, ini kan semua akan terlibat di dalam pendidikan ini. Jadi harus ada kepedulian lah ke sana. Kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini mungkin ya yang perlu diketahui bersama juga bahwa ketika merubah kurikulum itu ya persiapan kebijakan kan harusnya ada kemudian mengevaluasi kebijakan sebelumnya. Ya, ternyata ketika ya ini sebatas yang saya tahu ya kan menggunakan kebijakan diskresi. Katanya ini kan kondisi darurat, ada diskresi. Ya, kalau kebijakan itu diskresi, berarti kan belum mengevaluasi kebijakan sebelumnya. Nah, belum kemudian apakah kebijakan yang sifatnya diskresi ini nanti kemudian dinaikkan misalnya menjadi kebijakan yang lebih tinggi atau menjadi undang-undang. Nah, itu kan menjadi problematika problem yang besar menurut saya.
Belum nanti misalnya apakah kurikulum prototipe ini sudah mempertimbangkan ya. Kalau saya baca literatur, saya ikuti perkembangan apa yang disampaikan oleh para stakeholder yang semangat dengan perubahan kurikulum ini sih ada ya melihat bahwa nanti masyarakat pendidikan itu akan seperti ya ada ya itu bagus, saya tidak mengatakan itu. Nah, tapi pertimbangan itu menurut saya ya masih belum mempertimbangkan jauh ke depan ya. Ada pertimbangan ke depan, ada, bukan tidak ada. Jadi prediksi terhadap kompetensi masa depan ini supaya tadi misalnya ini sekian tahun itu tidak merubah lagi kurikulum gitu. Karena kalau melihat negara-negara lain, kalau negara kita kan merdekanya ya saya bilang merdekanya itu kan tidak beda jauh dengan Korea Selatan. Tapi karena perubahan kurikulum mungkin ya tidak di Korea itu tidak sesering kita, mungkin apakah mereka lebih dinamis atau lebih statis ya, kelihatannya nanti mungkin pembahasan sendirilah. Tapi paling tidak, ini prediksi terhadap kompetensi masa depan ini menjadi pertimbangan seharusnya. Kemudian kompetensi, kesejahteraan pendidik. Jadi kalau misalnya sekarang di kurikulum 2022 gitu ya, apakah sudah diatur sedemikian rupa karena guru-guru itu yang mungkin punya sertifikasi yang mereka mengajar. Jadi kurikulum 2022 itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya yakin di sini juga barangkali ada yang ikut terlibat dalam guru penggerak atau dosen penggerak ya, nanti kita bisa diskusi lah ya. Tapi misalnya di SD itu kan sudah mulai dibebaskan. Di kurikulum 2022 itu kebebasan. Kalau di kurikulum 2013 misalnya itu tematik. Anak-anak SD itu supaya pelajaran ini lebih tadi ya semangat, tidak banyak buku, kemudian pelajaran itu bisa disederhanakan, itu ada tematik. Nah kalau di 2022 ini dibebaskan, gurunya mau tematik boleh, tidak boleh. Kepala sekolahnya yang bingung. Kata guru, saya tematik Pak, saya enggak Pak. Itu kan bingung juga nanti kepala sekolahnya. Nah, belum nanti misalnya di SMA. Di SMA itu apa namanya? Kan anak-anak itu boleh milih ya, boleh milih mata pelajaran. Kan sudah tidak ada peminat, nggak ada IPS, nggak ada IPA, supaya tidak ada kastanisasi. Bagus. Bukan jelek, bagus. Tidak ada menghilangkan kastanisasi. Karena zaman dulu kan kalau orang IPA itu dianggap lebih tinggi daripada orang IPS. Ya. Nah, supaya tidak ada kastanisasi dihilangkan. Nah, kemudian bagaimana? Anak-anak itu nanti boleh memilih. Jadi kalau misalnya dia akan kuliah di kedokteran, dia milih pelajaran ini sekian jam, dia milih pelajaran ini sekian jam, dia ikuti pelajaran ini sekian jam. Pertanyaannya, kepala sekolahnya harus menyiapkan berapa guru. Sangat mungkin ada guru yang mata kuliahnya mungkin dianggap penting oleh banyak siswa, kemudian diikuti oleh banyak siswa. Artinya kepala sekolah harus nambah ruangan atau nambah guru paling tidak. Sementara ada yang lain, guru-guru yang mungkin tidak punya minat. Sampai gurunya killer. Mungkin guru-gurunya pelajarannya nggak menarik lagi gitu ya. Mungkin nggak. Nah, ini kan ada ya kaitannya nanti kesejahteraan pendidik juga. Sarana prasarana dan anggaran ini yang perlu dibicarakan. Sehingga ini kalau ini pemahaman saya saja subjektif. Bapak Ibu dan teman-teman boleh berbeda. Sehingga pemahaman saya dari apa yang kemudian saya paparkan tadi, menurut pemahaman saya ini, perubahan kurikulum yang sekarang ini, dinamika setelah melihat itu tadi, dinamika terakhir itu kurang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Jadi nampak anania, yang penting berubah kurikulum. Terus usulnya apa? Ya nggak usah berubah kurikulum. Kenapa nggak ini menjadi program saja? Ya program yang penyempurna itu, penyempurna kurikulum yang ada sehingga matang dulu. Nah, jadi
sangat mungkin kemudian ada penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran. Ini menurut pemahaman saya sekali lagi. Nah, dan pemahaman saya kembali itu bahwa kurikulum yang kemudian dipaksakan ini kelihatannya lebih pada bagaimana melatih peserta didik itu agar bisa bekerja. Jadi kalau dengan demikian mungkin sekolah-sekolah itu sepertinya itu seperti lembaga kursus teknis itu. Ya, ini kan pemahaman saya, boleh beda. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini karena diskusinya diskusi PTIQ ya. Bagaimana dialog Qur'ani terkait dengan perubahan-perubahan itu tadi? Ya, yang jelas kalau terkait dengan kurikulum, saya belum menemukan ayat khusus yang membahas tentang kurikulum di sekolah itu. Tetapi paling tidak misalnya nanti bagaimana pemahaman terhadap materi-materi pelajaran, bagaimana penanaman akidah, bagaimana penanaman akhlak itu ada ya, banyak ayat. Di antara ini di surat Luqman. Ini yang sering dikasih oleh teman-teman ini. Kemudian adalah tentang pendekatan pembelajaran, bagaimana cara mengajar itu juga ada di beberapa ayat ini. Ini yang saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita kali ini. Saya kembalikan lagi ke Bu As. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Suhaji yang sudah memaparkan materinya hari ini mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Menarik sekali untuk kita simak tadi ya, perjalanan kurikulum mulai dari di zaman penjajahan Belanda sampai saat ini begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum Indonesia. Tentunya ini juga menjadikan bahan diskusi yang sangat menarik untuk kita. Kenapa harus ada beberapa perubahan? Apakah ini memang kebutuhan bangsa atau dari rakyat Indonesia akan perubahan kurikulum ini? Ataukah mungkin ini hanya kepentingan segelintir pihak saja sehingga harus ada perubahan-perubahan dalam kurikulum? Dan kalau kita lihat tadi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dengan masyarakat kita yang banyak, rakyatnya yang banyak, terus luas wilayah yang luasnya melebihi. Kalau dilihat Finlandia tadi 15 kali, terus Singapura juga luasnya luar biasa tadi. Kalau wajar kalau mungkin Singapura dan Finlandia menduduki tingkat pendidikan yang lebih baik. Kalau dilihat dari luas wilayah, memang kita lebih banyak, lebih luas wilayahnya. Apakah itu juga menjadi kendala dalam proses pendidikan kita yang saat ini masih terus berkembang dan harus terus diperbaiki? Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan tadi tentunya ini sangat menarik untuk kita kaji yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Ataukah memang dengan keadaan pendidikan saat ini Indonesia sudah dikatakan negara yang maju dalam dunia pendidikan, atau memang ada alternatif kurikulum yang memang bisa mewadahi seluruh aspek atau seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia dalam dunia pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang saat ini sudah mulai boleh bertanya. Untuk sesi pertanyaan saya bagi dua sesi. Yang pertama sesi pertanyaan untuk dua penanya, yang sesi kedua lagi insya Allah jika waktunya memungkinkan saya akan buka lagi dengan dua pertanyaan. Dipersilahkan menyebutkan nama dan asalnya atau mengajar di mana jika ada Bapak dan Ibu guru yang saat ini sedang mengajar atau mahasiswa jika saat ini sedang belajar. Dipersilakan boleh dengan menggunakan chat atau langsung atau raise hand. Saya persilakan. Ada yang bertanya dipersilakan. Kalau untuk chat belum ada untuk saat ini. Yang raise hand dipersilakan. Atau yang langsung. Raise hand. Bu As, ya, Siskandar, saya Bu As. Oh ya, ada Pak Dr. Siskandar. Ini beliau salah satu pakar kurikulum di Indonesia dan beliau adalah guru dosen ya, dosen tetap di Pascasarjana PTIQ. Kita minta juga masukan dan juga statement dari beliau mengenai kurikulum yang ada di Indonesia karena beliau sangat berpengalaman dan mahir dalam dunia pendidikan. Dipersilakan Pak Dokter.
untuk Saya dulu ya. memberikan masukan. Ya, baik Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kedengaran suara saya, Pak? Ya. Terdengar jelas, Pak Dokter. Jelas ya. Kepada Pak Sundaji, saya mengucapkan selamat ya atas tampilan Pak Sundaji yang berusaha memaparkan kurikulum dari masa ke masa dan hal-hal yang sangat potensial baik dalam segi positif atau kemajuan kurikulum maupun hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut karena ada persoalan-persoalan ataupun masalah di dalam pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan pasca kebijakan bahwa kurikulum itu harus berjalan. Saya mengamati sama Pak Sundaji juga, seperti Pak Sundaji, perubahan kurikulum ini kelihatannya nampak segera cepat berubah di era reformasi. Jadi kalau kita hitung di era reformasi, sudah 98 sampai sekarang, itu perubahannya sepertinya lebih cepat. Ya, lebih cepat. Sebenarnya para penyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang saya ingat karena saya juga merupakan bagian di situ, kebijakan mengenai kurikulum dan materi kurikulum, baik yang di pasal awal, ya tentang pengertian kurikulum dan substansi kurikulum di pasal 35 dan 36, baik itu kurikulum untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Sebenarnya para pembahas waktu itu, para pakar, masyarakat, tokoh masyarakat, dan DPR inginnya kurikulum itu supaya stabil sehingga diikat di undang-undang supaya tidak cepat berubah. Jadi para pemikir waktu itu memang harus dinamis tapi jangan terlalu cepat sehingga masuklah substansi kurikulum semua ada di undang-undang. Tapi kenyataannya tidak bisa dipungkiri juga karena seperti kata Pak Sundaji ya, masalah sosiologis, tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zamannya seperti itu jalan terus. Sehingga pola pengembangan kurikulum yang lalu berubah setiap 10 tahun, kelihatannya belum 10 tahun sudah berubah begitu ya. Jadi ini yang kemudian jangan sampai perubahan itu para pengembang mengembangkan kurikulum baru tidak diikuti dengan kecepatan pemahaman guru seluruh Indonesia yang jumlahnya 3 juta lebih itu secara merata. Ya, jadi mengikuti secara merata baik segi kuantitas maupun kualitas. Saya sedikit menyinggung dengan negara lain. Di negara lain, di Jepang, perubahan kurikulum itu tidak masif, tidak mencakup semua substansi, tapi sedikit-sedikit saja aspek-aspek tertentu. Dalam teori kurikulum, perkembangan kurikulum atau perubahan kurikulum yang sifatnya sedikit demi sedikit, itu namanya disebut inkremental, ya, inkremental sifatnya, jadi tidak total, inkremental. Kemudian Pak Sundaji menyampaikan bahwa membandingkan penduduk Singapura jumlahnya berapa, Finlandia jumlahnya berapa, terus saya menambah jumlah Jepang. Jepang itu kan 160 jutaan penduduknya. Tetapi orang Jepang itu homogen, Pak. Tidak ada suku, tidak ada juga homogen tentang kualitas. Tidak ada gap yang jauh antara kualitas guru-guru di dekat Gunung Fuji dengan di Tokyo. Jadi kalau ada perubahan juga mudah gitu ya. Nah, saya sedikit saja tidak panjang lebar. Kemudian dari hasil penelitian internasional yang diteliti yaitu ada Jerman, ada Finland, ada Jepang, ada Amerika dalam buku Empower Educators gitu, tulisan Hammond Darling itu ya, menyimpulkan bahwa kunci untuk memajukan atau meningkatkan kualitas pendidikan adalah ada di guru.
Guru kunci gitu ya. Kurikulum penting, tapi kurikulum kayak apapun kalau gurunya tidak siap, sudah kita lihat sampai sekarang. Berapa kali perubahan kurikulum secara mendasar dari Orde Baru saja sejak 68, 75, 84, 94, terus KBK, terus KTSP, dan seterusnya ya sampai sekarang. Tetapi apakah sudah ada perubahan pendidikan calon guru yang sifatnya mendasar? Jadi perubahan pendidikan calon guru yang mendasar. Yang mendasar itu artinya antara lain adalah apakah mahasiswa calon guru itu sudah diseleksi betul bahwa dia patut untuk calon menjadi guru. Ya. Nah, saya lihat di Singapura, Pak Sundaji dan Bapak Ibu semuanya, memang hanya siswa SLTA yang top 5% atau 10% yang boleh kuliah untuk menjadi calon guru. Di Jerman juga itu ada di bukunya Hamon Darling itu. Hanya 5% lulusan terbaik yang bisa nanti jadi guru. Nah, kalau kita pendidikan gurunya belum seperti itu, bisa disinyalir bahwa kurikulum berubah, tapi mungkin guru kita belum siap, gitu ya. Atau dengan cara lain memang harus guru yang ada itu mendapat pelatihan yang cukup masif, yang terukur dan menyeluruh, yang jumlahnya 3 juta itu, dan tidak ada ketimpangan antara melatih di guru di daerah tertentu dengan guru yang lain. Jadi perlu juga sumber-sumber pelatih yang betul-betul kompeten dan profesional. Jadi memang kita harus siap dengan dinamika ini. Akan terus, dan saya sependapat dengan Pak Sundaji, nanti 2024 ada pemilihan umum, ada presiden baru, kemudian juga menteri bisa baru, bisa menteri lama, tetapi biasanya kalau habis seperti itu ada perubahan kebijakan. Nah, ini prototipe ini bagaimana? Kemudian saya karena lama berkecimpung di Litbang penelitian, saya juga dulunya peneliti, kayaknya prototipe itu harus dibuat klaster-klaster. Jadi sekolah kita itu di klaster, di kelompok. Sekolah-sekolah yang super, yang agak super, yang kurang super, yang di bawah. Coba prototipe mana yang jalan untuk klaster-klaster sekolah itu. Sehingga ke depan bisa dinyatakan bahwa cocok untuk klaster tertentu, tidak untuk semua kelompok sekolah seluruh Indonesia. Jadi perlu ada pendekatan clustering, termasuk apakah saya juga tidak tahu apakah sekolah penggerak itu diikat dengan klaster. Jadi penggerak dengan kualitas sekolah yang seperti apa bisa berjalan dengan baik, penggerak yang kemudian sekolahnya kurang baik bisa berjalan atau tidak, dan sekolah yang mungkin di bawah itu penggerak itu bisa jalan atau tidak. Baik, saya kira itu saja, dan saya terima kasih, dan Pak Sundaji sudah menggugah kita, menggugah teman-teman semuanya bahwa ini loh di hadapan kita ada seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Siskandar yang sudah memaparkan, sudah memberikan tadi pemaparannya mengenai real ya, kondisi real kurikulum yang ada di Indonesia, dan bagaimana tadi masukan-masukannya ternyata bukan hanya kurikulum yang mengalami kendala-kendala yang ada di kita dengan luas wilayah, dan juga ada mutu guru ya, kualitas guru yang saat ini juga menjadi permasalahan penting yang harus diselesaikan selain kurikulum. Jadi ada kompleks sekali permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang menjadi kendala saat ini, pendidikan kita masih belum stabil, dan satu lagi tadi karena kondisi politik, setiap perubahan presiden, pergantian menteri, kemungkinan untuk penggantian kurikulum juga bisa berubah. Nah, baik, ditanggapi Pak Dr. Sunhaji, atau kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Dipersilakan. Lanjut. Saya kira lanjut, itu masukan-masukan yang luar biasa buat saya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada para peserta webinar untuk memberikan tanggapannya, memberikan masukannya, atau memberikan pertanyaannya. Saya mau nanya. Materi ini. Pak siapa? Saya mau nanya, Pak. Silakan memperkenalkan diri langsung ya, Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya AN, simpatisan PTIK. Saya sangat bersimpati sebenarnya dengan PTIK. Karena itu dari tadi saya menunggu sebetulnya arah PTIK itu kemana sih? Bahkan tadi closing statement dari Pak Sun itu karena kita adalah PTIK atau harus ada Qur'aninya gitu. Nah, sebetulnya kita mengarah kemana gitu. Kalau ada penelitian, ada pengembangan, ada kajian ilmiah, saya khawatir berbenturan dengan nilai-nilai Qur'ani yang telah cenderung sudah disepakati bersama dan agak susah untuk kita pertanyakan. Jadi saya agak ini juga kalau misalnya, oke lah, dari apa yang disampaikan tadi oleh pemateri Pak Dr. Ahmad Sunhaji, saya menganggap bahwa kita bekerja pada latar konstruktif gitu. Bahwa apa yang kita rasakan saat ini, mulai dari kemerdekaan, mungkin dari mulai penjajahan sampai kemerdekaan, sampai era Orde Baru, sampai mungkin reformasi, sampai sekarang ini, konsolidasi demokrasi, transisi bahkan, kita nggak tahu juga sampai kapan, kita nggak tahu juga, karena mungkin karena transisi ya, jadi semua serba transisi, jadi kita berubah, beralih. Nah, sementara paradigma terkait dengan pendidikan, merumuskannya seperti apa, itu kan cenderung seperti yang disampaikan tadi, selalu ada politik pendidikan di situ kan, selalu ada pendidikan yang bersangkut paut dengan dunia politik. Nah, menurut Pak Sun itu bagaimana kemudian menegosiasikan hasrat-hasrat politik itu kan. Politik itu kan hasrat, transaksional gitu. Nah, sementara pendidikan itu begitu luhurnya, begitu indahnya, begitu idealnya, sampai ditunjukkan dalam tujuan pendidikan nasional gitu, untuk mengembangkan bla bla gitu kan, mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tujuan pendidikan itu sendiri juga mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin sejak undang-undang itu mengatakan bahwa tujuannya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, berarti seakan-akan semua kita ini sudah punya fitrah tadi kan, tidak bisalah dikreasikan, tidak bisa diciptakan begitu saja, cukup dikembangkan. Jadi saya membayangkan dunia pendidikan, even itu PTIK kemudian ya tujuannya adalah mengembangkan gitu kan, karena memang mereka ini sudah punya piranti-piranti masing-masing gitu, sudah punya piranti masing-masing, sehingga mau perkembangannya seperti apa itu tergantung sistem pendidikannya. Tapi paling tidak pertanyaan saya tadi awal juga adalah PTIK sebetulnya ini mau kemana, mau diarahkan kemana gitu, berdasarkan kurikulumnya. Karena kalau kita lihat kan kurikulum PTIK juga mengikuti sistem pendidikan nasional yang sudah ada. Sementara kita juga sudah punya, seakan-akan memiliki jati diri juga. Jadi bagaimana menegosiasikan jati diri kita itu dengan jati diri orang lain dan jati diri kebangsaan, keindonesiaan yang majemuk dan plural. Sementara tujuan kita adalah supaya cenderung kita ini supaya masuk surga semua dengan masuk PTIK. Terus yang terakhir mungkin adalah bagaimana mendefinisikan sistem-sistem pendidikan yang cenderung atau terlalu banyak hal-hal yang sifatnya seperti akhlakul karimah, bertujuan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah itu memang menjadi dapat didefinisikan dengan rigid, seperti apa akhlak itu, seperti apa etika itu, sehingga kemudian tujuan pendidikan misalnya saat ini lebih mengarah kepada kompetensi, keluarannya nanti harus menjadi ini dan itu. Nah, sementara yang ditunjukkan dalam sistem pendidikan itu adalah sifatnya universal. Anda masuk pendidikan tidak harus menjadi apa-apa sebetulnya, tapi sejauh Anda mampu mengembangkan akhlak karimah, sejauh Anda membentuk watak yang baik, sejauh Anda memiliki nasionalisme, maka itulah tujuan daripada pendidikan yang sebenarnya. Terima kasih. Saya kira itu Pak Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AN, Pak Adlan ya.
Beliau dosen pasca sarjana PTQ yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Nanti kita tahan dulu pertanyaannya ya Pak, karena ada yang raisen juga. Kita yang raisen yang ada 2 orang, dan saya akan minta ke Ibu Dwi Eka yang terlebih dahulu untuk raisen, selanjutnya Pak Abdul Aziz ya. Setelah itu baru dijawab dengan Pak Ahmad Zunhadi. Dipersilakan. Silakan Bu Eka. Terima kasih Bu Aas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 21 Dwi Eka, mahasiswinya Bapak AN. Lengkap jadi ya. Sekaligus mahasiswinya Dr. Sun Haji. Ini dosen saya Bapak AN ini selalu mampu ya mendorong kami untuk bersuara gitu. Saya komunikator aja ya, Bu. Ya, beliau menginspirasi untuk tidak salah gitu, bersuaralah. Terima kasih Pak AN. Pak Dr. Sun Haji, Masya Allah ya, akhirnya sampai juga ini sesuatu yang saya harapkan ya dari sejak semester 1 atau sejak adanya kajian 2 pekanan, kami dan teman-teman berpikir kapan ya materinya itu temanya seputar dunia kami gitu ya di MPI, dan ini terwujud. Terima kasih panitia Pak Muid, dan Masya Allah ya dihadirkannya Pak Sun Haji ya mewakili kami semua di para stakeholder di dunia pendidikan khususnya. Pak Sun Haji, sebelumnya mohon maaf jika hari ini mungkin ada hal yang tersirat kita berbeda. Tapi tenang saja, kita masih temenan kok. Jadi begini Pak Sun, tadi juga ada Pak Sis ya, Masya Allah kita di semester lalu juga luar biasa ya membahas tentang bagaimana problematika sistem pendidikan Indonesia. Jadi seperti kembali recast lagi nih, tema ini jadi menguat, apalagi memang bisik-bisik prototipe ini akan segera diwujudkan gitu. Nah, mungkin saya lebih kepada menyampaikan testimoni rasa, Pak. Ya, rasa sebagai salah satu stakeholder pendidikan, yaitu peserta didik ya, sebagai peserta didik. Sekaligus juga sebagai orang tua yang mempunyai anak di generasi alfa saat ini. Nah, saya dan beberapa teman-teman yang sedang berada di situasi yang sama merasa bahwa proposal dari Pak Menteri saat ini sepertinya ya sekaligus apa yang tadi yang sudah kami jalani ya sebagai peserta didik, sebagai orang tua yang memiliki anak di generasi Alpha dan juga Z ya. Namun kami sebenarnya adalah para generasi galau antara kolonial ke milenial ya. Kami merasakan bagaimana rasa keduanya juga gitu. Tentu juga diwakili oleh teman-teman yang lainnya ya. Yang kami rasakan adalah bahwa proposal kurikulum 2002 ini seperti mewakili, bisa jadi ya, hari ini saya belum menemukan berapa data pastinya, berapa persentasinya ya diwakili suara oleh stakeholder yang tadi, yaitu peserta didik dan orang tua yang memiliki peserta didik di generasi tersebut. Apa yang kami rasakan ya, hari ini saja misalnya, kalau tadi salah satu karakteristik dari kurikulum 2002 itu adalah penyederhanaan dan proyek gitu ya. Kami merasakan khususnya pola ajar atau proses pembelajaran yang diberikan atau dilaksanakan oleh PTQ saat ini, semester ini khususnya, itu jauh lebih menantang bagi kami peserta didik. Dan bil khusus buat
Dr. Ahmad Sunhaji dengan metode pada kelas kami, bagi kami ini sesuatu yang sangat berarti dan konkret. Kami mempunyai skill yang benar-benar kami bisa manfaatkan di dunia kerja kami. Apakah itu di dunia pendidikan, dan bagi saya yang juga di sektor ekonomi juga merasakan bahwa outcome dari sistem pendidikan yaitu adalah peserta didik yang tadi kalau hari ini dikatakan peserta didik yang Pancasila, menurut saya ini hanya masalah nama saja ya, pemilihan nama yang berbeda. Apakah itu sebelumnya berarti kurang Pancasila? Saya rasa tidak sedalam itu ya. Saya berpikir bahwa hanya masalah nama, tapi sesungguhnya isinya sama ya. Outcome ini memang benar sangat dibutuhkan di sektor ekonomi khususnya ya. Berbeda sekali para pekerja-pekerja kami ya yang tidak terbiasa melakukan by project di masa-masa kependidikannya. Contoh hari ini ketika kita menerima anak-anak PKL ya yang masih kelas 1 SMK, kelas 2 SMK, Masya Allah speednya itu benar-benar seperti yang digambarkan oleh para peneliti di luar tentang generasi Z, yang mereka benar-benar sangat adaptable dengan kemampuan teknologi, lalu serba cepat gitu ya, dan siap dengan juga cepat. Nah ini sesuai sekali ya bagi kami pelaku dan pengguna para tenaga kerja di sektor ekonomi. Begitu juga ketika posisi kami adalah orang tua generasi alfa. Ini anak-anak kami ini anak-anak yang memang membutuhkan sekali lagi sesuatu yang sistem pembelajarannya itu merangsang konstruktivisme pendidikan meski mereka misalnya masih usia PAUD gitu ya. Jadi apalagi dengan yang online ya, tidak langsung tatap muka, itu sangat-sangat jenuhkan. Artinya desain otak mereka secara fitrah itu ternyata memang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa memang perlu to the point gitu kepada outcome, hasilnya dan dampak ke depan menuju ke Indonesia yang katanya Indonesia emas ya, yang 2045. Berarti gambaran saya di usia itu adalah anak-anak generasi alfa ini adalah anak-anak 30 tahunan, 30 tahun sampai 35. Artinya saya berpikir kalau dididik dengan model atau anggaplah kurikulum sebelumnya yang itu orang tuanya jalani, ada hal-hal yang memang masih kurang gitu. Ada hal yang masih kurang. Sehingga saya mau tidak mau mengakui bahwa ini semacam sesuatu yang dibutuhkan ya. Tadi persentase saya kurang fit sekarang, tapi bahwa ini kebutuhan yang menjamin atau menghantarkan ya kesiapan anak menuju emas yang dicanangkan dari beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, memang kami juga mengakui ya beberapa tadi problematika apakah memang sudah dipenuhi dan segala sesuatu pembaharuan ibaratnya sintesa dari antitesa ini memang akan banyak gesekan, akan banyak reaksi dan penyesuaian, apalagi terkait stakeholder lainnya, tentu saja tidak hanya dari sisi peserta didik. Namun itulah yang kami rasakan ya. Saya berpikir bahwa salah satu contohnya apa yang dipraktekkan oleh Dr. Sunhaji di mata kuliah kami, ini sesuatu yang konkret yang memang kita butuhkan dan kami nyampe. Akhir dari tujuan kami di S2 PTIK ini adalah untuk menyelesaikan bla bla bla. Ini dapat di sini gitu. Saya pikir ini salah satu contoh ya dari proyek kurikulum 2022. Sedikit kami juga mengulas itu, membaca, menelaah ya dari apa sih dan beberapa yang sudah disampaikan, kesederhanaan dan fokus kepada tujuan
seperti menjawab kebutuhan dari stakeholder dari yang sekian persen ini. Mungkin itu yang ingin saya coba suarakan gitu ya Pak ya. Mohon maaf berbeda. Berbeda ya tadi itu. Ini berdasarkan testimoni rasa. Ya, terima kasih Bu Aas dan Pak Sunardi. Baik, terima kasih Bu Dewi Eka yang sudah memaparkan rasanya ya. Meskipun berbeda ataupun tadi ada persamaannya, memang ya itulah apa yang kita sampaikan memang seharusnya apa yang kita inginkan ya. Baik, nanti Pak Dr. Ahmad Sunardi akan memberikan ulasannya atau tanggapannya mengenai pertanyaan atau pernyataan dari Bu Dewi Eka. Selanjutnya kita minta Pak Sunardi dulu karena ada beberapa yang raise hand. Jadi kita untuk termin pertama ke Pak Sunardi dulu karena sudah ada bukan pertanyaan sebetulnya. Ada 3 yang menyampaikan pendapatnya tadi, ada Pak Siskandar, terus ada Pak Adlan, juga ada Bu Dewi Eka. Dipersilakan Pak Ahmad Sunardi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adlan dan Bu Dewi Eka. Ya, selanjutnya nanti ada Pak Ajis ya, Pak Ajis dengan Pak siapa yang raise hand tadi, boleh nanti menyampaikan masukannya, pandangannya setelah jawaban dari Pak Dr. Ahmad Sunardi. Oke, dipersilakan. Ya, makasih Bu. Pak Ibi nanti apa sekarang Pak Ibi? Setelah ini ya Pak ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan ya. Terima kasih Bu Dwi dan Pak Adlan. Katanya Bu Dwi dapat ilmu dari Pak Adlan, berarti ilmunya sama. Jadi saya memulai dari Pak Adlan sama Bu Dwi. Kalau Bu Dwi tadi katanya rasanya beda. Kadang-kadang sama itu belum tentu serupa juga. Sama-sama yakin belum tentu ketemu juga itu. Ya, yang satu yakin iya, yang satu yakin enggak, itu sama-sama yakin tapi enggak ketemu juga. Ya, baik. Saya mulai dari Pak Adlan ya. Tentang arah PTIQ. Ya, nanti deh. Begini. Kalau PTIQ core-nya kan memang Quran ya. Kemudian kalau beberapa kali lah, saya mungkin beberapa kali nggak tahu apakah ini tadi sama atau beda dengan Pak Adlan, atau sama tapi nggak ketemu kayak tadi ya, sama-sama yakin tapi yakin iya, sama yakin tidak tadi. Yang jelas saya begini, saya sering beberapa kali mengkritisi. Menurut saya ada pemerkosaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi pemaksaan terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan pikiran-pikiran teman-teman yang ketika menulis. Jadi apakah kemudian harus Quran itu kemudian dipaksakan membenarkan pikiran-pikiran itu? Menurut saya nggak harus juga. Maka tadi di slide sebelum akhir saya menyatakan bahwa kalau dicari kurikulum di dalam ayat Al-Quran itu enggak, saya belum menemukannya. Tetapi setidaknya begini, ada hal-hal yang memang ini menjadi tantangan kita ya. Kalau ketika kita mengkaji fikih ada usul fikih gitu, maka usul tarbiyah fil Quran, nah barangkali ini bisa kita mulai gaungkan, atau paling tidak para ahli-ahli Quran di PTIQ ini. Yang jelas kalau memang beberapa kitab-kitab tarbiyah yang sebatas yang saya baca memang tidak sampai kepada usul-usul seperti itu ya. Bahkan seringkali misalnya ada yang menyandarkan kepada Rasulullah. Bahkan misalnya Rasul al-Mu'allim itu. Misalnya itu pun tidak kemudian sampai kepada tingkatan usul seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ada usul tafsir yang tarbiyah misalnya, itu barangkali menjadi landasan-landasan pendidikan, atau memang sesungguhnya ya pendidikan itu memang ditakdirkan untuk menjadi abu-abu, saya nggak tahu juga. Kecuali kalau memang itu ya tapi tidak juga sih sebenarnya. Itu jadi memang penting untuk PTIQ terutama di S3 ini kan punya konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran. Nah, saya kira bisa mempelopori untuk itu sehingga nanti muncullah nomenklatur yang arahnya ke sana. Jadi menjadi pendidikan berbasis Al-Quran menjadi nomenklatur tersendiri karena kita memang punya ahli-ahli di situ gitu.
Kalau sekarang kan nomenklaturnya itu Pak Adlan dipaksa menjadi ahli tafsir. Misalnya gitu ya. Satu. Yang kedua, tentang bagaimana menegosiasikan hasrat politik. Saya kira pertama begini ya. Memang mental ya, kembali kepada mental. Dan pengetahuan tentang desentralisasi pendidikan. Jadi desentralisasi pendidikan ini kan sudah digaungkan dan sudah dipraktekkan. Jadi kalau tadi saya sampaikan misalnya tokoh-tokoh politik di kabupaten itu kan sering memanfaatkan guru-guru untuk mendukung politiknya. Kenapa nggak kemudian mulai bergening berani di sana? Ini ya teman-teman yang ada di wilayah masing-masing mulai ya para praktisi pendidikan itu mulai bagaimana kemudian pendidikan itu tidak dibawa oleh politik ya. Kalau tadi misalnya politik pendidikan ya sah-sah saja, tapi kemudian pendidikan menjadi komoditas politik, ini yang seringkali membuat pendidikan itu menjadi absurd ya. Jadi itu harus mulai dari gerakan-gerakan. Apakah itu kemudian diinisiasi oleh pasca PTIG atau seperti apa, yaitu kita akademisi tentunya perlu juga menginisiasi seperti itu. Yang ketiga tentang akhlakul karimah. Nah, istilah karimah ini kan tergantung ukurannya juga ya. Apakah landasannya itu kepada ya apapun itu tergantung ukurannya. Tapi paling tidak dalam konteks pendidikan, moral pendidikan itu kan ada ya yang kemudian disepakati ya. Sepakati menjadi moral yang mendunia. Ya, dimanapun itu kemudian menjadi kebaikan. Yang khas di PTIG adalah kemudian moral itu bagaimana diwarnai oleh semangat Al-Quran itu. Maka ada tulisan misalnya ada pendidikan karakter dan pendidikan karakter Qurani. Nah ini kan saya kira harus berbeda. Ya saya beberapa kali misalnya ke teman-teman yang menulis ada istilah Quraninya. Apa yang membedakan ketika teman-teman meletakkan kata Qurani di sana dengan tidak ada Qurani di situ? Kalau sama meletakkan kata Qurani dan tidak ada kata Qurani itu sama, ngapain kemudian meletakkan kata Qurani di situ? Ya nggak ada manfaatnya itu, tahsil hasil gitu. Jadi disitulah daya kritis itu saya kira perlu ditumbuhkan. Itu apa yang tadi menjadi tanggapan Pak Adlan. Kemudian tadi Bu Dwi, saya kira begini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita beda ya. Saya tetap akan sama dengan Bu Dwi. Ya, jadi gini, memang semangatnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini itu kan cocok untuk sekolah-sekolah tertentu. Maka kalau Bu Dwi tadi mengatakan ini cocok, ya yang tertentu tadi. Indonesia ini wilayahnya sangat luas sekali. Ya, kalau kemudian saya kan tidak mengatakan tidak setuju tadi. Saya setuju kalau ini menjadi program penyempurna kurikulum 2013. Karena kalau menjadi kurikulum tersendiri akan menjadi standar ganda yang akan berdampak dalam banyak hal. Misalnya ketika guru-guru harus membuat laporan. Apakah laporan guru-guru itu sudah disiapkan oleh pemerintah dalam dua kategori ini misalnya? Nah, kalau belum, harus seperti apa mereka? Dan sebagainya, itu dampaknya sangat banyak sekali ketika belum dengan persiapan yang matang. Saya kira itu tanggapan saya terhadap dua ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Sunaji yang sudah memberikan tanggapan dan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Adlan dan Bu Dwi Eka. Selanjutnya kita akan mendengarkan ada raise hand dari Pak Dr. Abdul Aziz dan Pak Imam Fauzi. Nanti selanjutnya juga ada Pak Ibih ya yang akan bersama kita untuk sama-sama diskusi pada kesempatan siang hari ini. Dipersilakan Pak Dr. Abdul Aziz. Baik, terima kasih Was, Dr. As, dan Pak Ahmad Sunaji atas wawasannya.
dunia pendidikan modern kita kenal dengan linearitas, artinya bahwa pendidikan sebagainya harus dilaksanakan dengan jenjang per jenjang. Dalam arti bahwa dari jenjang-jenjang yang tahapan pertama sampai ke tingkat tinggi itu harus kepada spesifikasi keilmuan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah ide tentang linearitas itu akan bermasalah nantinya? Sementara bahwa dalam dunia pendidikan kita itu misalnya Ki Hajar Dewantara mengenal bukan hanya pola pikir yang dibangun, tapi pola rasa, pola karsa, dan kemudian pola tindakan gitu. Ini artinya bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah kesadaran terhadap alam semesta, kesadaran terhadap penciptaan karsa, rasa, dan olah tindakan, dan nanti olah tindakan ini yang kemudian disebut dengan akhlak karimah itu sendiri atau etika misalnya. Nah, sementara linearitas ini memungkinkan seseorang untuk tidak berpikir tentang berbagai dimensi-dimensi gitu. Kita kenal pada masa Renaissance misalnya, yang ciri makhluk Renaissance kan artinya berpikir secara holistik dengan berbagai aspek. Sebut saja misalnya Leonardo da Vinci misalnya, bukan ahli tentang ilmu tentang penerbangan, tapi juga ahli ilmu lain misalnya, Leibniz misalnya, atau ulama-ulama kita tidak hanya berkutat pada satu disiplin, tapi berbagai disiplin. Yang pada intinya adalah bahwa pendidikan kita sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan sikap kesadaran terhadap dunia, dalam hal ini alam semesta. Gitu. Itu yang kita kenal misalnya baik kepada Tuhan sebagai pencipta, baik kepada sesama maupun kepada alam semesta itu sendiri. Sementara ide pendidikan modern itu mengenal konsep linearitas gitu. Apakah pandangan ini akan bermasalah nantinya Pak Ahmad Sonaji terkait cara berpikir holistik dalam dunia pendidikan kita gitu. Apalagi dalam dunia sekarang, jurnal-jurnal misalnya diharuskan kepada linearitas, kepada keilmuan yang kita tekuni misalnya. Nah, bagaimana Pak ide tentang linearitas dalam dunia pendidikan modern saat ini gitu? Kalau tadi kita kaitkan dengan manusia-manusia yang hidup pada masa Renaissance itu, mereka berpikir secara holistik gitu. Kemudian dalam dunia pendidikan kenusantaraan, dalam hal ini misalnya Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah pendidikan rasa, karsa, dan tindakan. Artinya menciptakan manusia yang berperilaku seutuhnya. Kalau ada sekat-sekat yang demikian, apakah ini akan juga bermasalah? Kira-kira begitu Pak Ahmad Sonaji. Terima kasih Bu As dan Pak Sonaji. Terima kasih Pak Dr. Abdul Aziz yang sudah memberikan pemaparannya dan pandangannya juga pertanyaannya mengenai pendidikan dan linearitas tadi ya. Kita simpan dulu. Ada Pak Imam Fauzi yang juga akan memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Dipersilakan Pak Imam Fauzi. Baik, terima kasih Bu dosen dan Pak Dr. Ahmad Sonaji serta para dosen saya semuanya yang ada di situ. Termasuk Bu Dr. Aas ini pembimbing saya waktu S1 di PTIG. Baik, saya akan bertanya dari segi pandang orang biasa dan keumuman masyarakat. Bahwa pendidikan itu intinya adalah perubahan moral dan finansial, seperti itu kurang lebihnya. Nah, supaya ada perubahan itu perlu adanya agen-agen perubahan. Di mana tadi juga seperti Dr. Siskandar tadi sampaikan, sebagus apapun kurikulumnya, kalau memang gurunya kurang kompeten, sepertinya lebih baik untuk upgrading di gurunya, mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Kemudian dari agen perubahan untuk menuju perubahan moral dan finansial tadi, itu biasanya kurang lebih ada dua motivasinya. Antara memang passionnya mengajar atau mengejar kesejahteraan seperti itu. Sehingga tadi ketika guru-guru ini melihat adanya masa depan yang baik di profesi guru,
itu kan akan memacu calon-calon guru yang unggul seperti Pak Dr. Siskandar tadi sampaikan. Jadi ketika guru-gurunya itu sudah baik, dipersiapkan dengan baik, sehingga mereka lah yang nanti akan mendidik orang-orang yang ada ini menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian ketika nanti guru-guru ini sudah tertarik, nah itu kan ada pertanyaan bagaimana supaya menarik. Jadi generasi-generasi yang unggul ini bagaimana caranya supaya tertarik menjadi guru yang menjadi agen-agen perubahan untuk perbaikan pendidikan. Pertanyaan saya, kira-kira ketika seperti itu pasti tidak lepas dari kebijakan juga dari pemerintah. Nah, peran akademisi serta para konsultan pendidikan itu sejauh mana untuk memberikan masukan kepada pemerintah sehingga untuk guru ini betul-betul dipandang di masyarakat sebagai sesuatu yang luar biasa, memiliki masa depan yang cerah, sehingga nanti akan banyak kader-kader unggul yang bersedia untuk menjadi guru, termasuk nanti lembaga-lembaga pendidikan baik tinggi maupun yang lainnya itu juga berlomba-lomba untuk mencetak para kader guru yang terbaik seperti itu. Mungkin begitu Bu Dr. As dan juga Pak Dr. Sunarji. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam Fauzi yang sudah memberikan pernyataan dan pertanyaannya. Di chat juga ada pertanyaan dari Pak Septiawansyah. Menurut saya justru target pencapaian dari kurikulum prototipe yang dipaparkan pada slide tadi sudah cukup bahkan sangat berani Pak. Benarkah? Itu ya pertanyaan dari Pak Septiawansyah. Tapi jangan lupa bagi para peserta ada link sertifikat yang boleh diisi ya untuk kenang-kenangan webinar pada kesempatan siang hari ini. Silakan Pak Dr. Ahmad Sunarji atau satu lagi dari Pak Ibih yang akan menyampaikan gagasannya, idenya atau masukannya juga pandangannya mengenai materi kita pada kesempatan siang hari ini mengenai pendidikan, kurikulum pendidikan di Indonesia. Dipersilakan Pak Ibi Hasan untuk menyampaikannya. Terima kasih. Suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Terima kasih. Pak Sunarji, menarik sekali intinya apa? Materinya, dan saya pikir saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran berdasarkan apa yang saya sudah ikuti dan juga pengalaman. Saya bukan orang pendidikan gitu, tetapi anak-anak saya sudah melewati masa pendidikan, kemudian sekarang sudah selesai sekolah, dan mungkin ada beberapa yang bisa di-share. Yang terakhir saya setuju sekali dengan Pak Abdul Aziz gitu, yang bicara mengenai Ki Hajar Dewantoro, karena pada satu momen yang sangat istimewa di sebuah acara anak saya lulus sekolah gitu, dan saya terpilih untuk bicara di depan mereka semua itu, saya juga mengutip Ki Hajar Dewantoro di dalam bicara itu. Di sekolah internasional, tapi saya sampaikan betapa hebatnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama adalah begini, Pak. Saya bukan tidak percaya dengan pendidikan nasional itu. Tapi kebetulan saya menyekolahkan anak-anak saya di sekolah internasional. Kemudian perguruan tingginya juga di luar. Mereka selesai sekolah, tapi ada satu yang sekolah di universitas di dalam negeri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mereka itu terbiasa dengan menulis. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi menyampaikan idenya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika mereka di luar itu bersama-sama dengan anak sekolahan dari Indonesia itu, mereka masih menonjol gitu ketika menyampaikan pendapat, kemudian menulis, kata dibiasakan seperti itu. Dan itu kurang ada di sekolah-sekolah umum yang ada di kita itu. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Saya teringat bahwa sejak zaman, saya termasuk orang Orde Lama kali ya, jadi mengikuti beberapa presiden gitu. Jadi sejak zaman itu tuh sampai zaman Pak Harto itu kan kita itu terbiasa dengan menunggu perintah. Ininya jukliknya,
petunjuk pelaksanaannya apa, idenya apa, selalu harus berdasarkan perintah dari atasan. Padahal salah satu hal yang sangat penting, saya setuju sekali dengan dulu kawan saya juga menjadi guru besar di ITB, udah meninggal, Bang Imad, yang membedakan manusia dengan yang lainnya itu kan merdeka katanya. Merdeka itulah sebetulnya yang harus dimiliki oleh kita semua. Kita itu terbiasa dengan arahan, terbiasa dengan petunjuk pelaksanaan yang seperti itu. Nah, yang sekarang yang terjadi itu Pak Sunhaji, saya mendapatkan beberapa masukan dari kawannya anak-anak saya juga. Om katanya, sekarang di Indonesia itu LPDP-nya itu luar biasa bagus sekali. LPDP itu yang mendapatkan beasiswa ya, sekolah keluar itu. Mereka bilang very generous katanya. Dulu itu ada Fulbright. Fulbright itu bagus katanya. Sekarang itu LPDP it's much better katanya. Jadi mereka bahkan bisa menyimpan uangnya untuk keliling Eropa misalnya. Di sekolah di Eropa dapat lulus sekolahnya, kemudian baru ikut tesnya, masuk, dibiayai, bahkan mereka bisa saving untuk mendatangkan orang tua misalnya. Masya Allah, itu luar biasa menurut saya. Itu adalah kemajuan yang harus diakui oleh kita. Kemudian juga 20% budgetnya itu. Kita bisa berdiskusi mengenai itu, isi 20% itu. Tapi undang-undang loh itu, gitu. Undang-undang. Maksud saya adalah begini, Pak. Tidak ada satu peradaban pun di dunia yang maju tanpa pendidikan yang kuat. Dan menurut hemat saya, Indonesia pada saat Islam masuk ke Indonesia, sesungguhnya Indonesia itu peradabannya sudah lumayan baik. Mohon maaf nih, Pak Sunhaji, kalau dibandingkan dengan zaman jahiliyah ketika Rasulullah masuk ke mana? Rasulullah di Makkah, Madinah, itu peradabannya mungkin kita lebih baik daripada peradaban mereka. Maksud saya adalah Islam itu kalau di negara-negara lain sudah sedemikian rupa bisa memajukan, seharusnya di kita dengan peradaban kita sendiri, yang tadi Ki Hajar Dewantoro gitu misalnya, seharusnya agama itu bisa kuantum lipkan ini kemajuan kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan, saya setuju sekali dengan Pak Adlan itu, bahwa tafsir Al-Quran itu, kita tuh begini, di zaman yang terang benderang seperti ini, kita sangat meyakini sekali Al-Quran itu, kalau dulu mungkin beberapa ayat cukup untuk hidup, gitu. Tapi sekarang itu harus lebih banyak itu ayat dikajinya itu, karena sudah terang benderang, Pak. Sehingga bisa lebih terang lagi gitu. Tapi intinya harus berpegang pada peradaban kita. Tradisi budaya kita itu harus menjadi sokok guru untuk kemajuan. Kalau tidak, dia tidak ngakar. Karena peradaban itu, kata beberapa pakar, peradaban itu bisa terbangun hanya dengan tradisi-tradisi. Tetapi tradisi-tradisi itu tidak bisa membangun, mohon maaf, peradaban itu hanya bisa dibangun oleh tradisi. Tapi tradisi itu tidak bisa lepas dari peradaban. Peradaban itu tidak bisa dibangun sendiri. Dia hanya bisa dibangun oleh tradisi. Jadi kalau ada sebuah peradaban tidak mengakar kepada tradisi, dia tidak membangun peradaban sesungguhnya. Jadi menurut hemat saya, Al-Quran, PT IKI yang paling depan itu, saya ingin mengompori terus nih. Jadi kompor terus itu. Saya senang sekali Pak Sunhaji punya ide-ide bagus, punya ide-ide hebat. Biar saya yang dobrak ke kiri kanannya. Saya senang sekali untuk itu. Tapi mohon Pak, gitu. Seperti yang tadi Pak Abdul Aziz sampaikan, kita tuh mengakar. Dan akar kita itu dibandingkan dengan peradaban bangsa-bangsa lain sesungguhnya sudah lebih maju dari mereka. Jadi Al-Quran sebagai
pegangan kita, cahaya itu yang harusnya lebih menerangi, gitu. Dan PT IKI lah yang membukakan cahaya-cahaya itu. PT IKI lah yang membukakan cahaya-cahaya itu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibi Hasan yang sudah memberikan pemaparannya. Dipersilakan Pak Dr. Ahmad Sunhaji untuk menjawab dan mengomentari dari 3 penanya tadi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ibi, Pak Dr. Aziz, dan Pak Imam Fauzi. Ya. Pertama tadi luar biasa ini motivasi dari Pak Ibi Hasan. Ya, dan alhamdulillah memang acara ini ya beliau memotori PT IKI sudah dibuktikan. Ya, Bu As. Baik, saya mulai dari Pak Aziz yang nanti mungkin saya tidak satu-satu ya. Paling tidak saya ingin menyampaikan ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz ya. Jadi kalau kemudian apakah ya dari pertanyaannya ini tidak berbahaya gitu? Ketika kemudian linearitas ini menjadi dalam dunia pendidikan itu. Suara saya hilang ya tadi ya Bu ya? Oke. Ya, hilang. Sudah ada lagi. Ya. Saya ulang. Ya Pak. Ya, lanjut. Saya melanjutkan. Jadi tadi begini, kaitannya dengan linearitas itu seperti ini kira-kira kalau saya gambarkan. Nah, kaitannya itu kira-kira kalau saya gambarkan begini. Apakah tidak bahaya? Saya termasuk penganut orang yang tidak terlalu fokus pada linearitas ya. Atau ini karena terpaksa atau sebagai apologi, sebagai apologi, sebagai orang yang tidak linear. Karena saya tidak linear. S1-nya di pendidikan ekonomi, S2-nya di pendidikan Islam, kemudian di S3-nya di PT IKI gitu. Tapi memang ulama-ulama kita membuktikan bahwa beliau-beliau itu ahli di banyak bidang. Ya. Nah, semangat linearitas itu memang dibangun menurut pemahaman saya ya, tidak terlepas dari sekularisme. Dan kemudian pendidikan yang ya ini secara global ya, semakin ke sini ini spesifikasi itu diarahkan kira-kira kalau gambar itu seperti ini. Ya, kalau tadi misalnya diarahkan kepada dunia kerja gitu. Ya, pada di mana nanti dia bisa bekerja, dia bisa melakukan spesifikasi sesuai dengan kompetensi yang dia miliki di pekerjaannya. Nah, pemahaman saya seperti itu. Padahal dalam hidup itu banyak variabel yang mempengaruhi dan kehidupan manusia itu sesungguhnya ya bekerja itu penting, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan itu penting, tetapi tidak jarang juga orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang mungkin secara umum mengatakan itu bagus, mereka kemudian merasa kosong. Nah, ini karena ada sisi-sisi lain yang barangkali belum terisi dengan baik. Maka kalau saya ya memang pendidikan itu perlu holistik ya. Kompetensi itu perlu dimiliki oleh setiap individu walaupun sesungguhnya mereka dalam konteks peminatan misalnya dia meminati dalam pekerjaannya perlu lebih ahli di situ. Tapi kemudian kompetensi lain yang terkait dengan kehidupan itu juga penting ya. Kalau istilah keahlian, kalau ulama-ulama menjadi tokoh-tokoh, ya sesungguhnya kan
kalau kembali ke kurikulum 2013 itu kan sudah interkoneksitas ya bicaranya ya. Kalau kita lihat di kurikulum perguruan tinggi itu kan juga begitu. Bagaimana kemudian banyak ilmu keahlian yang kemudian fokus membahas dalam satu bidang. Artinya memang diperlukan keahlian-keahlian yang lebih dari satu untuk menjadi orang yang mumpuni. Menurut saya ke situ. Sehingga kalau misalnya hanya satu fokus dari kecil sampai gede hanya linear ke situ, apakah tidak bahaya? Menurut saya malah bahaya. Jawaban saya itu. Jadi itu untuk Pak Dr. Aziz. Kemudian untuk Pak Imam Fauzi, bagaimana kemudian kita berperan ya untuk bisa memperjuangkan guru? Ya tentunya dengan saluran-saluran yang benar ya. Tapi kalau dalam konteks misalnya kembali saya terus begini, bukan berarti saya tidak setuju ya, bukan saya tidak setuju perkembangan, bukan saya tidak setuju perubahan, apalagi persiapan kurikulum yang memang ada semangat-semangat yang bagus tadi ya. Mas saya gini, persiapan itu perlu lebih matang. Jadi kalau kurikulum yang misalnya prototipe ini kan memang semangatnya diawali dari misalnya kurikulum merdeka, ya, walaupun realitasnya tidak merdeka juga, karena diatur 15 menit pertama menyampaikan ini. Nah, itu mengatur 15 menit pertama begini, sekian menit pertama itu kan tidak merdeka juga. Jadi kemerdekaan itu juga kemerdekaan yang terikat juga. Dan diawali dari tadi, misalnya semangat menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, itu bagian yang bagus. Nah, hanya tentu perlu persiapan yang lebih matang. Maksud saya hanya seperti itu. Nah, karena apa? Kenyataannya misalnya, ketika membahas kurikulum prototipe ini, kan ketika menjadi dulu gerakan sekolah penggerak, guru penggerak di awal-awal itu, kan banyak organisasi-organisasi keguruan dan organisasi yang memiliki banyak sekolah itu mundur, misalnya PGRI mundur, kemudian Muhammadiyah mundur, NU mundur, dan beberapa organisasi yang lain mundur. Dan ketika mundur itu, kelompok-kelompok ini menurut pengakuan kelompok-kelompok itu, baik organisasi maupun keguruan maupun organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan ini tidak menjadi tidak masuk dalam diskusi-diskusi ketika menggagas prototipe kurikulum prototipe ini, sehingga untuk masuk dan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana kurikulum prototipe ini tidak mudah. Artinya apa? Mungkin ada ya, kalau kurikulum 2013 itu kan misalnya organisasi keguruan, organisasi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, ini diajak bareng-bareng untuk melakukan kesepakatan bersama. Ya, dalam hidup ini kan perlu kesepakatan bersama, apalagi menentukan masa depan Indonesia, menentukan masa depan generasi. Ini kan perlu kajian-kajian yang lebih mendalam dan lebih persiapan lebih matang. Saya kira itu. Dan saya senang sekali ketika tadi Pak Ibi memberikan masukan-masukan bagaimana perkembangan baik yang ada di negara kita. Nah, ini ya juga tidak terlepas dari organisasi-organisasi tadi. Jadi ini berbeda menurut saya ketika kita membahas kurikulum, kemudian tadi perkembangan pendidikan, tapi tadi ada semangat yang saya senang sekali ketika ada lontaran-lontaran bagaimana kemudian PDIK ini membangun menjadi pelopor ya dalam konteks hal-hal yang terkait dengan kequranan itu. Ini luar biasa. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Surhandi yang sudah menanggapi dari beberapa pertanyaan. Bapak dan Ibu, para peserta webinar, sepertinya diskusi kita masih hangat, masih menarik, tetapi waktunya juga sudah memasuki waktu yang 15.26, jadi kita tinggal 4 menit lagi. Mungkin
diskusi untuk pertemuan sore hari ini kita bisa cukupkan di sini, akan tetapi ini bisa berlanjut dan nanti kami minta kepada Pak Dr. Abdul Muid Nawawi untuk melanjutkan atau untuk memberikan ruang kembali untuk diskusi mengenai dunia pendidikan, karena tadi masukan dari beberapa teman-teman kita di mahasiswa manajemen pendidikan atau magister pendidikan juga cukup untuk memberikan rekomendasi untuk diskusi-diskusi seperti ini. Baik, mohon maaf ada satu pertanyaan yang tidak bisa kami jawab dan ada beberapa mungkin pertanyaan dari para peserta webinar yang tidak bisa kita cover juga untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dengan tidak terjawabnya pertanyaan ini adalah mudah-mudahan dengan tidak terjawabnya ini menjadi isyarat bahwa nanti ada kelanjutannya untuk di serial diskusi webinar kita, karena memang cukup menarik membicarakan mengenai pendidikan dan kurikulum juga kualitas guru yang ada di Indonesia tentunya. Kenapa? Karena kiprah kita adalah sebagai pengajar, peserta didik, juga sebagai orang tua yang memang tidak terlepas dari dunia itu. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Luar biasa antusiasnya, luar biasa juga para tadi yang sudah bertanya juga memberikan masukannya, memberikan kontribusi, kritikan dan sarannya, dan juga Pak Dr. Ahmad Haji sudah memberikan yang terbaik pada kesempatan siang hari ini dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan masukan-masukan juga yang luar biasa yang bisa kita nikmati para peserta webinar, dan hanya ada di diskusi 2 mingguan bagaimana diskusi ini menjadi hangat, bermutu, berbobot, dan tentunya bergizi. Ya, baik, terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Dr. Abdul Muid. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Saya kira sudah cukup. Baik, boleh berpamitan kita ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, Pak Dr. Muid. Pak Ibi. Terima kasih Pak Dr. Sunhaji semuanya. Terima kasih Pak Ibi yang bertanya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibi dan semuanya. Terima kasih.